Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa dan salam bertemu lagi bersama channel aku Garuda Muda. Piye kabar bos? Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja, sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk tema kali ini bos, aku tidak membahas tim nasional Indonesia senior bos, karena untuk melawan Cina mainnya masih lama bos. Melainkan bos, aku akan membahas sistem kerja PSSI untuk pencarian pemain-pemain berbakat bos. Aku acungi jempol bos untuk saat ini. Terbukti juga bos, tim nasional Indonesia sekarang sudah diperhitungkan di ASEAN maupun di tingkat Asia, bahkan di tingkat dunia bos. Ranking FIFA pun tim nasional Indonesia yang dahulu hanya berkutat di ranking 170-an bos, sekarang sudah di ranking 123 bos. Sungguh-sungguh proses yang sangat cepat sekali bos. Oke bos, untuk timnas junior bos, alias timnas U17 di bawah asuhan Nova Arianto menciptakan sejarah baru bos, yaitu dapat sukses dan berhasil melaju di World Cup alias Piala Dunia bos. Sungguh-sungguh pencapaian yang luar biasa bos. Ini ada berita terbaru bos, berita yang lagi hangat-hangatnya. Konon saat ini rumor yang lagi santer, PSSI telah merekrut Simon Tahamata bos. Ada yang kenal nggak bos? Dia itu orang keturunan Maluku bos, sekaligus dia legenda timnas Belanda dan legenda tim besar di Belanda, yaitu Ajax Amsterdam bos. PSSI merekrut Simon Tahamata bukan pelatih bos, melainkan untuk menjadi kepala bidang pencarian pemain-pemain berbakat bos. Tentunya ini sangat-sangat menjadi kabar yang bagus banget bos, karena si Simon Tahamata ini sudah terkenal mengorbitkan pemain-pemain berbakat kelas dunia di Belanda sana bos. Tapi bos, di antara pelatih-pelatih tim nasional Indonesia, ada satu yang menyita perhatianku bos. Bukan Patrick Kluivert, bukan Aleka Pastur, dan bukan Denny Lazzat, tapi juga bukan Nova Arianto, juga bukan Indra Sapri bos, melainkan Gerard Van den Berg bos. Kita tahu bos, Gerard Van den Berg sama PSSI untuk sekarang ini ditunjuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia U23 bos. Padahal bos, timnas U23 itu bos akan melakoni SEA Games dan Piala Asia di bulan Oktober dan September nanti bos, atau di awal bulan Januari bos. Masih lama banget bos. Tapi bos, Gerard Van den Berg ini untuk sekarang ini sudah bekerja duluan bos. Dia mengambil start lebih awal bos. Dan dia bos, cara memilih pemain-pemain yang akan direkrut tidak semacam pelatih-pelatih lainnya bos, yang tinggal mencari di suatu pertandingan terus menentukan pemain langsung diambil saja bos. Itu yang namanya ambil tinggal matangnya saja bos. Bedanya Gerard Van den Berg ini belusukan di klub-klub Indonesia Raya ini bos. Untuk saat ini Gerard Van den Berg sudah belusukan di 4 klub Liga 1 bos. Yang pertama PSIS Semarang, Persis Solo, PSS Sleman, dan Persib Bandung bos. Jadi Gerard Van den Berg ini tidak melihat di saat tim-tim itu bertanding saja bos,
Bahkan dia melihat secara langsung di skuad klub-klub itu pada saat latihan bos, dengan tujuan mencari pemain-pemain berbakat. Tentunya bos, yang saya harapkan bukan hanya 4 klub saja itu bos, terutama di Jawa Timur bos. Kita sudah tahu bos, mulai zaman dahulu kala bos, Jawa Timur itu sudah menjadi kandangnya pemain-pemain berbakat di Indonesia bos. Itu sudah tidak dipungkiri lagi ya. Tentunya bos, bukan hanya di Jawa saja kalau menurutku, mumpung waktunya masih lama, kalau bisa di seluruh Indonesia dicari pemain-pemain berbakat bos. Jadi belusukan di seluruh daerah-daerah di Indonesia itu bos. Di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua, Ternate, semua harus dibelusuki bos. Agar apa bos? Agar menemukan talenta-talenta terbaik Indonesia bos. Kan lucu aja bos, penduduk Indonesia itu 280 juta jiwa, tapi hanya menelurukan pemain-pemain berkualitas semacam itu bos. Kan sangat kontras ya bos. Jadi kalau bisa pencarian berbakat itu dioptimalkan. Gerard Van den Berg itu kalau bisa dijadikan kepala pencarian pemain-pemain berbakat di dalam negeri bos. Karena sangat cocok sekali cara kerjanya bos, yaitu belusukan-belusukan. Sementara untuk kepala pencarian pemain berbakat diaspora, kita serahkan kepada Simon Tahamata. Untuk Gerard Van den Berg, alangkah baiknya PSSI membentuk tim bos dalam pencarian pemain-pemain berbakat. Kalau bisa tim dari luar negara bos, misalnya kayak Gerard dari Belanda. Jadi dibentuk tim untuk mencari pemain-pemain berbakat di seluruh Indonesia. Bukan meremehkan pelatih-pelatih tim nasional, pelatih-pelatih lokal ya bos. Tapi kita kan sudah tahu ya bos, kita sebagai warga Indonesia, cara mainnya, politik-politik pelatih-pelatih lokal seperti apa bos. Pasti pelatih lokal itu lebih mengoptimalkan sistem materi dan sistem kekeluargaan atau sosial bos. Misalnya gini bos, di waktu menyeleksi pemain gitu bos, kita melihat si A, wah mainnya mantap betul. Terus si B dan si C mainnya ya biasa-biasa saja tapi lumayan lah. Tapi sama pelatih-pelatih lokal itu rata-rata yang diambil si B dan si C. Karena ada hubungan keluarga kah misalnya, ada karena orang tuanya sahabat atau sudah terkenal di dunia sepak bola kah, atau juga karena orang tuanya materinya tebal bos. Sedangkan si A itu bos, yang pada waktu diseleksi mainnya sangat mantul-mantul banget itu bos, dibiarkan begitu saja. Lah usulku untuk pencarian pemain-pemain berbakat, jika kalau diambil dari luar negara kan lebih mantap bos. Kita gaji mereka dengan gaji tinggi bos, daripada uangnya habis di korupsi bos. Lebih baik buat gaji mereka mencari talenta-talenta muda terbaru bos. Kita sudah tahu bos, pemain-pemain yang terkenal di kelas dunia maupun di tanah air kita itu rata-rata ya bos dari orang bawah bos, dari anak pelosok, dari anak desa yang sangat-sangat luar biasa bakatnya sehingga menjadi pemain tim nasional Indonesia atau pemain-pemain tingkat dunia bos. Ya tidak meremehkan orang-orang kaya atau anak-anak kota ya bos, tapi rata-rata memang semacam itu bos. Tentunya bos, makanya itu Gerard Van den Berg harus membentuk tim. Jadi tim itu akan mencari pemain-pemain berbakat di Indonesia ini ke pelosok-pelosok terpencil, ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia ini bos. Pasti aku jamin 100%, bahkan 1000% akan menemukan talenta yang luar biasa bos. Karena selama ini bos, biasanya anak jati lah, anak desa itu biasanya sudah mempunyai bakat alami. Dia mainnya ibaratnya di tarkam lah bos, apa pertandingan antar kampung. Tetapi mereka bingung gimana cara menyalurkan bakatnya dengan benar bos. Jadi pemain-pemain itu tidak terorganisir yang sangat bagus dari dunia sepak bola itu sendiri bos. Tidak terpantau lah kasarnya bos. Jadi menurutku ya itu bos, inti dari tema kali ini adalah
Gerard Vandenberg dijadikan kepala pencarian pemain-pemain berbakat di dalam negeri, sedangkan Simon Tahamata dijadikan kepala pencarian pemain-pemain berbakat diaspora alias keturunan, bos. Dan endingnya dijadikan satu lah, itu akan menimbulkan perpaduan pemain-pemain dalam negeri dan perpaduan pemain-pemain tingkat Eropa, bos. Semoga kita doakan saja PSSI semakin maju kerjanya sehingga meningkatkan prestasi-prestasi generasi muda tim nasional Indonesia selanjutnya, bos. Oke, bos, terima kasih, salam berjumpa lagi dan salam bertemu lagi, dan tentunya salam olahraga, mantap.